Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jeremy Carlo. NIM saya 2017 552 0009 dan program studi saya adalah Teknik Informatika. Dan di sini saya akan coba mempresentasikan hasil paper review yang sudah saya kerjakan. Jadi yang pertama itu, saya mempunyai topik mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk jurnal yang pertama itu adalah pendataan suhu kelembapan dan intensitas cahaya menggunakan robot line follower Atmega 328. Oke, di jurnal ini saya mendapatkan bahwa sang penulis ya ini ingin membuat suatu program di mana program ini bisa mendata suhu, kelembapan dan intensitas cahaya yang menggunakan robot line follower Atmega sesuai dengan judulnya. Dan jadi intisari dari paper ini yang saya dapatkan itu adalah pembuatan program pendataan suhu, kelembapan dan intensitas cahaya menggunakan robot line follower Atmega menggunakan bahasa Arduino. Intinya itu, dan paper tersebut termasuk kategori baru atau tidak? Mengapa? Kalau misalnya iya. Di sini saya menjawab tidak. Karena apa? Metode yang digunakan adalah metode prototyping, yang dimana metode ini sudah digunakan oleh banyak pengembang aplikasi sejak dari dulu. Oke, itu untuk yang pertama. Dan di sini ada bagian mana yang bisa dikembangkan. Menurut saya untuk dari paper ini, dari jurnal ini, menurut saya yang bisa dikembangkan itu adalah bagian tampilan UI-nya. Mungkin bisa dikembangkan lebih menarik lagi, dan karena banyak pengguna aplikasi sekarang itu kebanyakan adalah generasi Z atau milenial yang hitungannya masih muda. Dan mereka itu sangat memperhatikan dari penampilan dari website tersebut, dari aplikasinya, UI-nya. Dan mungkin untuk kedepannya, metode ini tuh tidak hanya digunakan untuk yang sesuai dengan ini, rumah greenhouse. Jadi di paper ini mereka ingin membuat seperti greenhouse, dalamnya itu ada tanaman-tanaman segitu. Jadi untuk program ini mungkin bisa dikembangkan selain greenhouse bisa lagi gitu. Dan yang kedua adalah perancangan robot line follower pemadam api berbasis microcontroller Atmega 16. Di sini intinya mereka menggunakan robot line follower juga, dan robot ini hasil akhirnya itu dapat memadamkan api gitu, api lilin di dalam jurnal ini. Jadi intisarinya yang saya dapat, pembuatan robot pemadam api yang dapat memadamkan api dengan adanya jalur yang sudah diatur oleh program dan diatur menggunakan microcontroller AVR buatan Atmel dan menggunakan software CodeVision AVR. Jadi robot ini tuh dapat memadamkan api, dan dimana robot ini sudah memiliki jalurnya sendiri yang sudah disediakan sama sang penulis seperti itu. Dan apakah papernya tersebut termasuk kategori baru? Saya menjawab tidak, karena microcontroller AVR adalah jenis microcontroller yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi dan cukup populer. Dan bagian mana yang bisa dikembangkan? Menurut saya itu bagian jalur yang membuat robot dan mendeteksi apinya yang bisa dikembangkan. Mungkin untuk kedepannya itu jalur ini bisa dibuat lebih besar lagi dan lebih efektif, dan mungkin kedepannya bisa digunakan oleh masyarakat dan mungkin untuk Indonesia. Intinya itu sih. Dan untuk paper ketiga, itu adalah saya mendapat rancang bangun robot pengantar makanan. Jadi ini sama menggunakan robot line follower, tapi ini bisa mengantar makanan ke meja. Intinya begitu. Dan di sini saya mendapatkan intisarinya. Intisari dari jurnal tersebut itu adalah perancangan robot untuk mengantar makanan yang mungkin di masa depan sudah bisa diaplikasikan di restoran-restoran. Dan robot ini tuh memiliki kemampuan untuk dapat mengantar makanan ke meja yang menekan tombol yang sudah disediakan. Jadi di dalam meja itu sudah diberikan tombol, di mana jika tombol itu ditekan, maka robot itu akan berjalan menuju meja tersebut, begitu kurang lebih. Dan paper tersebut termasuk kategori baru? Mengapa? Saya menjawab sini tidak aja. Dan untuk mengapa saya jawab tidak dan tidak ada alasannya, karena jujur saya membaca paper ini sedikit tidak begitu mengerti metode yang dikerjakannya, jadi saya mengisi tidak saja. Dan bagian mana yang bisa dikembangkan? Nah, untuk bagian dapat dikembangkan itu mungkin bagian lintasan. Bagian lintasannya itu masih dapat diperluas lagi, karena di situ lintasannya hanya bisa maju dan belok kanan atau kiri, dan mungkin untuk kedepannya bisa lebih luas lagi, bisa tanpa harus maju mundur tanpa harus depan dan kiri saja begitu. Dan dari
ketiga paper tersebut, apa perbedaan persamaan antara ketiga paper tersebut? Nah, saya di sini menjawab perbedaannya adalah pengaplikasiannya pada robot land follower tuh, dan dimana dari ketiga paper tersebut berbeda. Jadi pengaplikasiannya berbeda-beda. Tadi ada yang untuk tanaman, untuk suhu ya kan, dan ada yang untuk seperti yang kedua itu pemadam api, dan yang ketiga itu adalah mengantar makanan. Itu yang berbeda. Dan yang kedua itu metode dan bahasa yang digunakan pun juga berbeda. Maksud bahasa di sini adalah maksudnya bahasa pemrograman yang dipakai, ada yang berbeda seperti itu. Dan di sini saya mendapatkan persamaan itu menggunakan robot line follower. Jadi robotnya sama line follower itu. Dan bertujuan yang sama. Tujuannya itu sama, untuk memudahkan manusia dalam melakukan suatu bidang. Intinya gitu yang saya dapatkan. Pada bagian mana perbedaan persamaan ketiga paper tersebut? Nah, di sini saya dapat mendapatkan tuh hasil yang diperoleh tuh memiliki hasil yang berbeda-beda. Jelas, tadi dari judulnya pun berbeda kan, jadi hasil yang dikeluarkan pun berbeda. Dan dari paper pertama itu yang diperoleh adalah robot dapat mendata suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Yang kedua, robot itu dapat memadamkan api dengan adanya jalur yang sudah ditentukan oleh penulis. Dan di paper ketiga itu robot dapat menerima pesanan dari respon tombol yang sudah disediakan di meja. Begitu. Jika terdapat perbedaan persamaan ketiga paper tersebut, bagaimana ketiganya berhubungan? Oke. Di sini ketiga dapat berhubungan karena dengan menggunakan bahasa dan sistem yang sama dalam tahap pengerjaannya. Gitu. Sistemnya sama. Maaf sih saya typo. Gitu. Dan pada bagian mana dari ketiga paper tersebut yang akan Anda gunakan dalam rencana proposal Anda. Dan mungkin dalam pengerjaan proposal saya akan pergunakan itu metode dan tujuannya. Begitu sih. Oke. Untuk topik kedua mungkin lebih saya singkat karena durasi. Jadi topik kedua ini mengenai aplikasi pemrograman mobile di sini. Jadi di sini sebenarnya seputar dengan website untuk ketiga jurnal ini. Yang pertama itu ada kajian Y-Framework dalam pengembangan website perguruan tinggi. Ini untuk pengembangan dan pembuatan website perguruan tingginya menggunakan Y-Framework. Dan yang kedua itu saya pemanfaatan website Raharja. Di sini judulnya pemanfaatan website raharja.ac.id sebagai media informasinya gitu, dan upload artikel-artikel untuk mahasiswa gitu menggunakan framework Y juga. Dan yang ketiga itu penerapan data JSON untuk mendukung pengembangan aplikasi pada perguruan tinggi dengan teknik RESTful dan web service. Ini lebih ke database-nya. Intinya ketiga paper ini memiliki keterhubungan. Biar saya jelaskan perbedaannya itu. Jadi paper 1 jelas tadi saya sudah jelaskan, paper 1 memfokuskan kepada pembuatan website-nya, dan paper 2 itu fokusnya kepada pemanfaatan website kampus untuk media informasinya. Dan yang ketiga, paper ketiga itu kepada web service-nya, ke database-nya, seperti itu. Dan untuk persamaannya itu untuk memfokuskan kepada perkembangan website kampus tersebut. Jadi dari ketiga ini saling berhubungan, dan website ini pun lebih kompleks gitulah, semacam seperti itu persamaannya. Sama-sama untuk memajukan, mengkomplekskan website ini. Pada bagaimana perbedaan bersama ketiga tersebut? Nah, dari metode ini yang diperoleh pasti berbeda-beda. Sesuai dengan tadi hasil akhirnya itu pun berbeda, seperti itu. Jika terdapat perbedaan bersama ketiga paper tersebut, bagaimana ketiga berhubungan? Ketiga dapat berhubungan tuh karena dari paper 1 sampai 3 itu dapat saling keterkaitan. Kalau tidak ada website-nya, tidak akan bisa membuat database-nya. Jika tidak ada database-nya, website-nya pun hanya UI saja. Kurang lebih seperti itu perbedaannya, keterkaitannya. Pada bagian mana ketiga paper tersebut yang akan digunakan dalam rencana proposal Anda? Ya, sini metode penelitian yang akan saya gunakan. Begitu. Terima kasih atas waktunya karena sudah mendengarkan video ini.